Sebab Engkau adalah harapan di dalam kehidupan kami Tuhan. Menghadapi begitu banyak hal yang tidak menentu, kami bersyukur karena iman kami tetap tegak di dalam Tuhan. Kami berterima kasih karena kami memiliki Allah yang tidak pernah berubah. Kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kesabaran Tuhan, anugerah Tuhan gak pernah berubah di dalam hidup kami. Itu sebabnya kenapa pada pagi ini Tuhan, saat kami menyembah Engkau, kami berkata sungguh waktu segala sesuatu kelihatannya di depan kami begitu berat. Satu hal yang kami lakukan, kami selalu memandang ke atas, memandang wajah-Mu. Karena kami percaya di sana ada jawaban, di sana ada damai sejahtera. Tuhan terima kasih. Dan pagi ini kembali kami juga memandang wajah-Mu Tuhan, menanti-nantikan Engkau berbicara kepada setiap kami, lawat kami, baik kami yang ada di rumah kami masing-masing beribadah, baik kami yang ada di tempat ini beribadah. Kuasa Tuhan sama, kasih Tuhan sama, hadirat Tuhan sama, dan Kau yang berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau kendalikan jaringan yang sedang ada hari ini. Tidak ada gangguan apapun dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh menikmati hadirat Tuhan, boleh menikmati ibadah walaupun kami harus beribadah di rumah. Terima kasih Bapa, berbicaralah pada hari ini. Pakai hamba-Mu menjadi alat berkat-Mu. Dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Shalom saudaraku. Shalom saudara yang ada di rumah. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh kembali beribadah. Satu hal yang saya tahu bahwa kuasa Tuhan selalu sama bagi kita. Nah jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hari ini kita mau belajar sama-sama. Bulan Agustus masih merupakan bulan kemenangan, bulan kemerdekaan. Dan saya juga percaya anak-anak Tuhan, kita juga ada di dalam kemerdekaan Allah. Persoalannya adalah bagaimana caranya kita hidup di dalam kemerdekaannya Tuhan, itu doang. Nah karena itu kita membuka firman Tuhan sama-sama di dalam kitab Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-29. Mungkin Bapak Ibu yang di rumah juga bisa baca sama-sama ya. Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-29. Saya akan bacakan buat saudara. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Ayat 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita sudah sering baca ayat ini. Tapi pada pagi ini kita mau lihat 3 hal dari ayat-ayat yang kita baca. Supaya saudara dan saya tiap hari bisa hidup sebagai orang-orang yang menang. Hal yang pertama, saudara mesti ingat sebagai orang yang sudah menang di dalam Tuhan, bahwa kita ada di dalam Tuhan bukan berarti kita gak punya masalah. Kita ada di dalam Tuhan, kita masih tetap hadapi pergumulan. Dan kita belajar pada hari ini yang pertama bahwa ternyata masalah itu gak pandang bulu jemaat Tuhan. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia rajin ke gereja, mau dia jarang-jarang ke gereja, mau dia sungguh-sungguh percaya Yesus maupun dia belum percaya Yesus. Masalah gak pandang bulu jemaat Tuhan. Kita lihat di dalam ayat yang kita baca. Ada 2 hal yang ditampilkan di sini. Pertama, seorang yang bernama Yairus. Dia adalah orang yang terkenal, dia adalah orang yang terkemuka, dia adalah kepala rumah ibadat. Berarti, tanda kutip, dia kaya. Berarti, tanda kutip, dia punya nama dan terpandang di sana. Ternyata kekayaan itu gak bikin dia lepas dari masalah.
Sebab Alkitab katakan dia datang kepada Tuhan Yesus sebab anaknya perempuan sakit dan sekarat. Kemudian ini diparalelkan dengan seorang perempuan. Namanya nggak disebut, berarti ini bukan perempuan terpandang yang perlu dicatat namanya. Hanya perempuan biasa, mungkin punya uang lumayan. Karena Alkitab katakan dia udah berobat ke berbagai macam tabib, berarti tadinya dia punya uang lumayan. Tapi dia berobat bertahun-tahun, sakitnya bukan makin sehat, makin sembuh, makin parah. Jadi dari hal ini kita belajar untuk melihat bahwa benar ya, mau ada duit, mau gak ada duit, masalah tuh gak pandang bulu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Corona 2 tahun lebih mengajarkan kita banyak hal. Mengajarkan kita bahwa apa yang bisa kita sombongkan dalam hidup, betul apa enggak? Punya duit banyak gak terhindar tuh dari yang namanya Corona. Bahkan kadang-kadang kita suka lihat heran ya, yang tidur di kolong jembatan pada sehat-sehat aja, betul apa kagak? Kagak ada tuh yang lari nyari oksigen, betul saudara ya kan ya? Waktu kemarin pas Delta lagi tinggi-tingginya, teman saya ada 3 orang yang meninggal saudara. Saudaraku lihat penguburan, mereka tuh habis ngubur, itu tukang gali kuburan, duduk di pinggiran kuburan, makan pakai tangan doang saudaraku. Itu habis tanda kutip pegang jenazah, kagak ada yang apa-apa tuh. Jadi kalau kita perhatikan benar ya, ternyata semua orang hari ini kita tahu nggak jadi jaminan. Rumah gede, rumah besar, punya duit banyak nggak jadi jaminan. Kita nggak boleh kecewa waktu masalah persoalan datang. Kita nggak boleh bilang begini, Tuhan kenapa? Saya kan udah ke gereja, saya kan udah pelayanan, udah doa loh Tuhan, kok masih kena Corona juga? Tuhan, tetangga nggak pernah kebaktian, ya gereja Senin Kamis sehat-sehat aja. Bapak Ibu ingat, setiap orang punya kesusahan masing-masing. Setiap orang punya pergumulan masing-masing. Tapi hari ini kita belajar untuk melihat bahwa benar masalah memang gak pandang bulu. Tapi Bapak Ibu tahu, seorang pemenang dia ngerti. Karena masalah yang gak pandang bulu ini adalah jalan terbuka untuk kita datang dan berjumpa dengan Allah. Seandainya Yairus gak punya masalah, mungkin gak kira-kira Yairus datang? Mungkin enggak. Kalau Yairus gak punya masalah, mungkin pada waktu Yesus datang lewat di kotanya, Yairus oke tenang-tenang aja, gak punya urusan apa-apa, betul apa kagak? Seandainya perempuan itu gak sakit pendarahan, Yesus lewat juga dia juga cuek mungkin. Dia lagi masak kali, dia lagi ngapain kali, betul apa enggak? Tapi justru karena mereka punya masalah, mereka datang kepada Allah. Dan lewat masalah ini menjadi pintu terbuka sehingga mereka bisa mengalami Allah. Bukankah itu yang dialami juga oleh Daud? Istana yang besar enggak jadi jaminan dia enggak punya pergumulan. Menang tiap kali perang terhadap musuh enggak jadi jaminan dia juga enggak punya musuh. Karena itulah di dalam kehidupan Daud, pada pasang surut yang dia hadapi, Mazmur 119 ayat 71, Daud berkata begini, waktu aku amati semua, sungguh bahwa waktu aku tertindas itu baik bagiku. Aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Dan bukankah lewat masalah seorang yang bernama Ayub, yang berpikir hidupnya selama ini sudah oke, yang berpikir ibadahnya selama ini sudah oke, yang berpikir keadaannya selama ini sudah oke. Waktu kena masalah, bukankah di dalam Ayub 42 ayat yang kelima, Ayub berkata begini, dulu dari kata orang aku tahu engkau, tetapi sekarang mataku melihat engkau. Kapan mata Ayub melihat Tuhan? Bukan pada waktu dia lagi jadi miliarder, harta sekian banyak, tapi pada waktu dia udah gak punya apa-apa dan gak punya siapa-siapa, dia bisa berkata, Tuhan, sekarang pada waktu aku gak punya apa-apa ini, mataku melihat engkau. Jadi jemaat ingat, kalau satu saat masalah persoalan datang, jangan cepat-cepat manyun, amin. Kita adalah orang-orang yang menang. Ayat ini mengingatkan kita, masalah gak pandang bulu, jangan nyalain Tuhan.
Jangan bilang seolah-olah Tuhan gak sanggup untuk jagai kita. Seolah-olah Tuhan gak sanggup untuk lindungi kita. Enggak. Ada saatnya di mana Tuhan izinkan masalah datang. Ada saatnya di mana pagar perlindungan Tuhan buat kita mungkin Tuhan angkat. Tujuan Tuhan satu, supaya saudara dan saya datang makin dekat dengan Dia. 2 bulan yang lalu ulang tahun gereja Sungai Yordan, kami mengadakan acara ke panti asuhan di salah satu tempat di daerah Jakarta Utara. Waktu kami ke sana, saudaraku ada satu anak udah 18 tahun, tinggal di panti asuhan dari kecil. Terus dia bilang sama saya begini, saya gak ngerti ya, kenapa ya kok kayaknya masalah datang dalam hidup saya tuh begitu banyak. Dan saya bilang sama dia, kamu tahu gak yang namanya perahu kertas? Ada seorang anak kecil, papahnya bikinin dia perahu kertas. Kemudian seneng dia taruh perahu kertas itu di kolam ikan di rumahnya. Pada waktu dia lagi main ternyata angin membawa perahu kertas itu ke tengah. Dan dia mau ambil, dia gak bisa. Dia teriak, papa ambilin. Dan yang dibuat oleh papanya di luar pemikirannya. Dia pikir papanya nyebur ke kolam ikan, ambil itu perahu, tapi enggak. Papanya menyari beberapa batu kecil dan dia mulai lemparkan batu itu melewati perahu. Dan anak itu teriak, "Pa, nanti tenggelam." Papanya bilang, "Tenang." Dan waktu anaknya lihat benar, ternyata itu enggak kena ke perahu, tetapi melewati perahu dan riak yang ditimbulkan karena batu membawa perahu itu makin dekat ke pinggir dan ke pinggir. Saudaraku, dan saya bilang sama anak itu, kamu tahu enggak? Kadang-kadang kita enggak nyadar, hidup kita mulai jauh dari Tuhan. Kadang-kadang kita enggak nyadar, hidup kita menyimpang dari Allah. Tapi Dia baik sama kita. Justru lewat pergumulan, justru lewat masalah, membawa kita untuk berdoa, mengingatkan kita bahwa kita butuh Tuhan. Jadi pagi ini jemaat, ingat, kita adalah orang-orang yang menang. Amin. Berarti masalah boleh ada, tapi kita tahu memang masalah gak pandang bulu, tapi masalah itu adalah pintu bagi saudara dan saya untuk mengalami kasih-Nya Allah, untuk mengalami kebaikan-Nya Allah, untuk mengalami berkat-Nya Allah. Amin. Beberapa waktu yang lalu saya juga sempat jadi alumni corona, saudaraku. Saudara, memang bersyukur gejalanya itu cuma pilek doang. Dan saya pikir nggak ada sakit kepala, nggak ada sakit leher, nggak ada, cuman pilek doang. Jadi mulai pertama saya pikir sinus saya ini kambuh, saya ada sinus. Taunya 3 hari kemudian teman saya telepon, kita sempat kumpul-kumpul, dia bilang, saya positif. Saya bilang, wah curiga dah, pasti positif. Saudaraku benar, positif. Tapi saudaraku tahu, di situ saya lihat Tuhan itu luar biasa. Saya kena, tapi Tuhan itu nyatakan, teman-teman begitu tahu saya kena, mereka semua kirim semua yang saya perlu. Ada yang kirim vitamin, kirim madu, kirim obat, segala macam, semua yang saya perlu. Jadi pada waktu dibilang, mesti minumnya ini, itu semua saya udah punya. Dan saya bilang Tuhan baik. Dan yang kena ternyata bukan saya doang. 3 hari setelah saya kena, 4 hari setelah saya kena, mbak saya mulai kena. Dan akhirnya satu rumah kena semua. Ada gak pertanyaan dalam hati? Ada. Tuhan, doanya kan dari dulu Tuhan jaga, Tuhan lindungi, supaya jangan ada yang kena. Tapi ternyata Tuhan izinkan. Tapi yang luar biasanya adalah, saya bisa melihat tangan Tuhan, kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, itu penuh bagi keluarga kami. Dan saya yakin, saudara ingat bahwa ada Tuhan, Dia yang kendalikan semuanya. Jadi walaupun masalah datang gak pandang bulu kita ke gereja apa enggak, tetap masalah datang. Tapi lihatlah, karena itu adalah pintu bagi kita untuk kita bisa mengalami Dia lebih dekat lagi. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku di dalam ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-24 Alkitab katakan begini. Setelah Tuhan Yesus menyeberang, maka orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Saudaraku, hal yang kedua, seorang pemenang tahu statusnya di dalam Allah itu apa. Maksudnya apa? Maksudnya begini, gak semua orang yang berkerumun dekat Yesus adalah orang yang sudah mengalami Yesus secara pribadi. Gak semua orang yang udah ke gereja, yang udah rajin ke gereja adalah orang-orang yang sudah mengalami Allah secara pribadi, saudaraku. Karena kalau kita lihat di dalam ayat ini, saudaraku, mereka ada. Di mana Yesus ada, mereka ada. Dan kita bilang itu juga kita lakukan.
Di mana ada gereja kita ada. Makanya ada istilah kita orang Kristen maha hadir. Betul apa enggak? Di mana-mana kita datang, betul saudaraku, ya. Tapi kita lihat, ternyata yang maha hadir pun belum tentu mengalami Tuhan. Karena kalau kita perhatikan di dalam Markus pasal yang kelima, begitu banyak orang datang berbondong-bondong, tapi nggak pernah ada kesaksian bahwa orang banyak yang berbondong-bondong itu bertobat dan ikut Tuhan. Betul apa enggak? Dia cuma berbondong-bondong ngerumunin Yesus. Nah, hari ini kita mau belajar. Bapak Ibu, orang Kristen itu ada 3 tipe. Tipe yang pertama itu namanya Kristen kerumunan. Kristen tuh yang demen, yang rame-rame. Gereja pengennya yang rame jemaat. Ya, makanya sekarang banyak gereja-gereja rame itu banyak jemaatnya, betul apa kagak? Tapi jemaat yang datang ya semuanya maha hadir, betul ya. Jadi hari ini di sini, ntar jam 10 di sono, jam 1 di sono lagi, betul apa kagak? Ya kan ya. Nah, saudaraku, ini Kristen kerumunan, ya aktif, rajin, tapi gak ketemu Tuhan. Hari ini saya mau tanya sama saudara. Baik saudara yang ada di rumah yang belum bisa beribadah, baik saudara yang ada di gereja yang bisa beribadah, kita masuk Kristen kerumunan apa enggak? Kristen yang asal mau ke gereja, tapi di sini kita nggak ketemu sama Tuhan. Kita datang ke baktian, kita sibuk dengan urusan kita. Kenapa datang ke gereja? Enak, bisa minta pinjaman. Kenapa datang ke gereja? Depan ada gado-gado, enak. Pulang ke baktian kita bisa makan gado-gado. Puji Tuhan, di sini kagak. Amin saudaraku. Ada banyak orang datang Kristen kerumunan nih kayak begini. Masalah datang dikit dia kabur, ya. Yang sono lebih enak dikit dia kabur. Betul apa enggak? Sini datang ke gereja, doa. Pulang dapat apa? Dapat berkat. Betul apa enggak? Tuhan berkati, betul gak saudara ya kan ya? Tuhan berkati. Terus kita bilang, udah ogah lah di sini. Kenapa? Sono berkatnya nyata. Dapat berkat, Tuhan berkati, sama dapat kue, dapat teh. Banyak yang kayak gitu. Nah, saudaraku, yang kedua itu Kristen kampung tengah. Saudara jangan kaget, Kristen kampung tengah itu bukan cuman ada zaman ini. Zaman waktu Yesus ada, Kristen kampung tengah itu udah ada. Kalau saudara baca di dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 26. Yohanes pasal 6 ayat 26. Yesus itu menegur orang-orang yang ikut dia. Satu kali Yesus pergi ke tempat lain dan orang banyak itu ngikutin Tuhan Yesus terus bilang begini, "Guru," kalau pakai bahasa sehari-hari, "Tuhan kemana aja Tuhan? Dicariin." Betul ya? Kok kagak muncul-muncul nih? Taunya ada di sini. Bapak Ibu, apa Tuhan senang? Di dalam firman Tuhan, dalam Yohanes 6 ayat 26, saya bacakan versi firman Allah yang hidup. Di dalam ayat 26 di sini dikatakan, karena kamu telah melihat tanda, kamu makan roti, kamu kenyang, kamu cari aku. Di dalam firman Allah yang hidup, bunyinya begini, sebenarnya kalian ingin bersama-sama dengan aku karena aku telah memberi kalian makan, bukan karena kalian percaya kepadaku. Jadi banyak orang ikut Tuhan cuman gara-gara nasi bungkus, betul apa enggak? Dan kita lihat jemaat, lewat pandemi Kristen kampung tengah hilang semua. Nah sekarang kayak kita ibadah online dan offline. Yang ibadah online sebelum offline kan kita online semua, betul apa kagak? Terus ayo makannya virtual, betul apa kagak? Nih kita liatin ya menu makanan kita hari ini, masing-masing keluarin, betul apa kagak? Nah ibu bapak, waktu zaman pandemi ini Kristen beginian hilang semua nih. Udah kagak tahu kemana dah, kenapa gereja pada tutup bapak ibu? Waktu buka pun udah gak ada pakai acara makan-makan. Karena takut ini nyebarin virus, betul apa kagak? Nah, di mana-mana orang-orang yang selama ini namanya Kristen kerumunan itu udah gak tahu kemana sekarang ini. Tapi hari ini saya mau bilang sama saudara, Yesus tidak cari Kristen kerumunan. Yesus gak cari Kristen kampung tengah. Tapi Yesus mencari orang-orang yang mau dijadikan murid. Amin. Maka itulah pada waktu Yesus datang, dia memilih murid-murid. Sebelum Yesus naik ke surga, Matius 28 ayat 19-20, Yesus berkata apa? Sebab itu pergilah, jadikanlah sekalian bangsa
muridku. Seorang Kristen murid artinya dia adalah orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan saya yakin saudara dan saya baik yang di rumah maupun di sini, status kita adalah muridnya Tuhan. Artinya orang yang mau belajar, orang yang mau dididik dan diajar. Kristen murid artinya Kristen yang mengerti tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Tujuan Yesus datang ke dalam dunia bukan memberikan kepada kita hotel, apartemen, mobil. Bukankah ini yang banyak digembar-gemborkan orang? Ikut Tuhan gak boleh miskin. Kalau miskin dosa, kata siapa? Karena Alkitab sendiri katakan dia yang kaya jadi miskin buat saudara dan saya. Ikut Tuhan itu mesti diberkati, artinya mesti punya uang di bank banyak. Kalau gak punya uang di bank banyak berarti kita salah. Itu kata siapa? Karena Tuhan bilang serigala punya lobang, burung punya sarang, anak manusia gak punya tempat buat meletakkan kepalanya. Betul apa enggak? Sehingga Kristen murid tahu dia ikut Tuhan bukan karena ada apanya. Dia ikut Tuhan karena dia menerima yang luar biasa, yaitu keselamatan dari Tuhan Yesus. Kita ikut Tuhan karena kita tahu ada harga yang mahal yang sudah Yesus bayar buat kita. Sebab kita mengerti pengorbanannya di kayu salib itu membuat kita semua yang berdosa diselamatkan. Betul apa enggak? Kita ikut Tuhan Yesus karena kita tahu betapa besarnya kasih Allah buat kita. Kita ngerti keselamatan bukan karena berbuat baik, tetapi keselamatan karena anugerah. Terus kenapa orang Kristen berbuat baik? Bukan supaya diselamatkan seperti yang diajarkan oleh agama-agama yang lain. Tetapi kita berbuat baik, itu bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Sehingga Kristen murid dia mengerti Yesus berkorban luar biasa untuk dosanya. Hidup sekarang ada di dalam anugerah. Dan kita sekarang ini hidup untuk memberitakan firman Tuhan kepada siapapun yang ada di sekeliling kita lewat hidup kita. Amin. Seorang Kristen murid, saudaraku, di masa pandemi dia tetap bertumbuh. Seorang Kristen murid di masa kesulitan dia tetap jadi berkat. Karena seorang Kristen murid dia percaya bahwa Allah yang menyertai dia lebih besar daripada apapun yang ada di dalam dunia. Dan pagi ini saya percaya jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kita bukan kerumunan, kita bukan kampung tengah, tapi kita adalah murid yang mau belajar, murid yang mau diajar, murid yang membuka hidupnya terhadap kebenaran, murid yang mau menyelidiki firman Tuhan, yang tiap hari di rumah konsumsinya bukan cuma film Korea, amin. Yang di rumah konsumsinya bukan game terus dari pagi sampai malam, amin. Tapi belajar firman Tuhan. Sehingga Kristen murid tahu menjelang kedatangan Tuhan kali kedua ada banyak pengajaran yang sesat Bapak Ibu. Dan pengajaran-pengajaran ini berkembang begitu luas. Taiwan kemarin selain menggembar-gembor dengan Allah Ibu, karena katanya sekarang gak ada Allah Bapak doang, Allah Ibu ada. Kemarin ada lagi mereka, seorang perempuan hamil. Saya nggak tahu ibu bapak pernah baca atau dengar apa enggak. Dan perempuan itu mengaku mengklaim dirinya sebagai Bunda Maria yang akan melahirkan Yesus akhir zaman. Pak, Bu, Alkitab berkata akhir zaman ini buktinya adalah begitu banyak antikristus, begitu banyak pengajar-pengajar sesat. Tapi murid dia tahu kebenaran, murid dia tahu firman Tuhan. Murid tidak gampang disesatkan atau diselewengkan. Karena murid dia ngerti bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, mendidik orang di dalam kebenaran. Amin jemaat Tuhan. Karena itu walaupun mungkin di sini masih belum aktif secara rutin dari Senin sampai hari Minggu, tapi setiap kita sebagai murid, ayo tetap hidupi firman Allah, berakar dalam kebenaran Allah, mau belajar dan mau diajar, sehingga banyak pengajaran-pengajaran yang gak benar, tetapi kita tetap kokoh kuat berakar di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, saudaraku, seorang pemenang
dia mengerti bahwa iman yang benar kepada Tuhanlah akan menghasilkan hal-hal yang besar. Kita lihat perempuan ini dan kita lihat Yairus. Saudaraku, perempuan ini punya iman yang luar biasa. Dia sakit, dia tahu kondisinya itu tanda kutip tidak memungkinkan dia sebetulnya untuk pergi keluar. Karena ada kebiasaan zaman dulu orang Yahudi, kalau seorang perempuan sedang pendarah yang besar. Karena Alkitab katakan imannya itu berbicara, iman yang benar itu berbicara tentang besarnya Allah, bukan besarnya masalah. Jadi pagi ini jemaat ingat, masalah memang ada, tapi biarlah setiap hari kita ungkapkan, Tuhan itu besar banget ya. Masalah saya nggak ada apa-apanya dibanding dengan Tuhan yang besar begitu. Sehingga dalam setiap keadaan kita bisa mengakui besarnya Tuhan. Dan ibu bapak lihat Yairus. Yairus juga seorang laki-laki yang punya iman yang tetap sama Tuhan. Pada waktu orang-orang dari rumahnya datang dan bilang, anakku jangan takut aja. Yesus berkata begini, jangan percaya aja. Enggak ada apa Bapak Ibu. Tuhan bilang, jangan takut, percaya aja. Tuhan bilang begini, Yairus lihat nih tanda nih. Ini matahari sekarang lagi bersinar nih. Lihat tanda. Begitu saya ngomong matahari langsung tenggelam, kamu tahu aku jawab doa. Dan Yairus percaya. Dan akibatnya anaknya yang mati, itu bisa bangkit lagi. Seorang hamba Tuhan berkata begini, iman yang benar bukan berbicara mengenai perasaan, tetapi iman yang benar adalah tentang pengakuan akan kebaikan Tuhan. Kita nggak ngomong tentang perasaan kita, kok kayak begini ya, kok begini ya, kok Tuhan begini ya, kok Tuhan begini ya. Tapi iman yang benar selalu berbicara tentang kebaikan Tuhan. Jemaat butuh keberanian untuk menghadapi masalah. Karena kalau tidak, kita nggak pernah belajar hal-hal yang baru dari Allah. Butuh keberanian untuk menghadapi masalah. Karena kalau tidak, kita nggak akan pernah bisa melihat Allah bekerja. Sehingga membuat kita semakin hari, semakin mengenal Dia. Mari pada pagi ini. Saya nggak tahu persoalan pergumulan apa yang sedang saudara hadapi. Tapi bersyukur karena Tuhan yang ada dalam hidup kita lebih besar dari setiap pergumulan dan masalah kita. Bersyukur karena Tuhan membentuk kita, menjadikan kita pemenang-pemenang di dalam Dia. Bukan berarti hidup enggak punya masalah, tetapi pemenang adalah orang yang mengerti bahwa kita punya Tuhan yang mengatasi masalah kita. Kita punya Tuhan yang menolong dan menyertai kita. Kita punya Tuhan yang mengatasi segala masalah. Sehingga kita bisa berkata, bukan memperkatakan masalah kita, tetapi setiap hari memperkatakan kebaikan Tuhan. Setiap hari menyatakan kebesaran Tuhan. Setiap hari memperkatakan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan yang melihat hati kami. Tuhan yang melihat hidup kami. Baik kami yang ada di tempat ini, baik kami yang sedang beribadah di rumah. Tuhan, kalau hari-hari ini kami juga merasa kurang sehat,
kami juga percaya kepada Tuhan bahwa ini merupakan pintu bagi kami untuk kami boleh mengalami Engkau lebih lagi. Ini merupakan satu cara dari Tuhan untuk kami boleh makin dekat lagi kepada Engkau. Karena itu Tuhan, gak ada alasan bagi kami untuk kecewa. Untuk apapun yang Tuhan izinkan, kami percaya Tuhan punya tujuan. Meteraikan apa yang kami dengar pada pagi ini ya Allah. Mampukan kami untuk hidup sebagai pemenang-pemenangnya Tuhan. Menjadi murid-murid Kristus yang tetap tegak berdiri walaupun masalah persoalan datang. Karena percaya bahwa di dalam setiap pergumulan kami selalu melihat besarnya Tuhan dalam hidup kami. Berkat-Mu turun atas setiap kami. Pemulihan Tuhan terjadi atas hidup kami. Dan kuasa Tuhan mengalir memampukan kami tetap berdiri tegak di tengah-tengah zaman yang sedang kurang baik ini. Kami tetap bisa melihat Allah yang baik menyertai, memelihara, menuntun dan menjaga kami. Tuhan terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudaraku.